Desa Gunung Laras malam itu diselimuti kabut tebal yang membuat jalan-jalan kecilnya tampak seperti lorong-lorong tanpa ujung. Angin dingin berhembus pelan, membelai pepohonan bambu, dan menimbulkan suara gemerisik yang seolah-olah berbisik sesuatu yang tak bisa dimengerti. Lampu-lampu desa yang temaram semakin menambah kesan suram di sepanjang gang yang sempit. Rega, pemuda yang sejak lama dikenal sebagai relawan desa, melangkah hati-hati menuju rumah kosong yang sejak beberapa bulan terakhir ditinggalkan. Rumah itu milik Nyai Wanti, seorang wanita yang sejak lama hidup menyendiri dan selalu dicurigai warga karena sering terlihat membawa benda-benda aneh dan kabar burung tentang ilmu hitam yang dipelajarinya. Ketika Nyai Wanti meninggal secara mendadak, rumah itu langsung menjadi tempat yang ditakuti. Tak seorang pun berani mendekat, kecuali Rega yang ditugaskan oleh kepala desa untuk membersihkan dan merapikannya. Langkah Rega berhenti di depan pintu, kayu yang sudah kusam dan penuh retakan. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri dari rasa takut yang mulai menggerogoti pikirannya. Ia membuka pintu dengan suara yang berderit, menggema sunyi di dalam rumah yang sudah lama terbengkalai. Debu beterbangan mengikuti gerakan angin dari jendela yang pecah, dan bau apek memenuhi ruang tamu yang remang. Dengan senter kecil yang menggantung di lehernya, Rega mulai menapaki tangga menuju loteng. Setiap anak tangga mengeluarkan suara krek yang mengerikan, seolah memberi peringatan agar dia tidak melanjutkan. Namun rasa ingin tahu dan tugas yang harus diselesaikan membuatnya tetap melangkah. Di loteng, cahaya senter memantul di antara tumpukan barang usang dan sarang laba-laba yang menggantung seperti tirai. Debu berterbangan memenuhi udara ketika Rega meraba-raba dinding dan menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Ia berhasil membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat sebuah buku harian berkulit merah tua yang tampak seperti baru, meski tertutup debu tebal. Di halaman depannya, dengan tinta hitam yang agak pudar, tertulis peringatan yang membuat jantung Rega berdetak lebih kencang. Catatan harian, SRW. Jangan dibaca, kecuali kau ingin tahu bagaimana menjadi abadi. Tangan Rega gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang rapuh dan penuh goresan itu membawa kisah kelam seorang wanita yang berusaha menolak takdir kematian. Malam itu, Rega tidak sadar bahwa ia baru saja membuka pintu ke dunia yang penuh kengerian dan misteri yang selama ini tersembunyi di balik kesunyian desa Gunung Laras. Di bawah sinar remang lampu minyak yang Rega nyalakan di ruang tamu rumah, Nyai Wanti. Ia duduk membungkuk, terus menelusuri lembar demi lembar buku harian berkulit merah itu. Nama yang tertulis di halaman awal membuat jantungnya berdebar. Seruni Rahayu Wibowo, seorang biduan desa yang dulu dikenal cantik dan selalu dipuja banyak orang. Seruni bukanlah wanita biasa. Dalam catatannya, Rega membaca betapa paras cantiknya, selalu memesona siapa saja yang melihatnya. Tetapi tak seorang pun menyadari rahasia gelap yang tersembunyi di balik senyum manis dan suaranya yang merdu. Ia menulis tentang sebuah perjanjian kelam yang dilakukannya di bawah rembulan purnama. Mereka bilang kecantikan akan pudar, dan waktu pasti merenggut umur. Tulis Seruni dengan tinta yang mulai memudar. Aku menolak percaya pada ketidakadilan itu. Aku ingin abadi. Aku ingin tetap berdiri di atas panggung, dengan suara yang tak pernah hilang, wajah yang tak pernah menua. Malam yang mengubah segalanya itu digambarkan dengan detil yang mengerikan. Seruni menulis bagaimana ia meminum darah dari sebuah cawan hitam di tengah hutan dekat desa, dan dengan jarum besi ia menandai kulitnya sendiri. Tubuhnya kemudian mulai berubah, bukan hanya secara fisik, tapi juga rohani. Rega membaca dengan napas tertahan ketika Seruni menjelaskan bagaimana ia mulai merasakan sesuatu yang tidak manusiawi dalam dirinya. Tulang-tulangnya terasa ringan, seolah bisa terlepas, dan naluri haus darah mulai tumbuh dalam dadanya. Aku bisa melihat kegelapan, tulisnya. Kegelapan yang memanggil dan menelan siapa saja yang terlalu lemah. Di desa Gunung Laras, cerita-cerita lama tentang makhluk melayang tanpa tubuh, jeritan bayi yang tidak wajar, dan hilangnya nyawa secara misterius mulai terbentuk menjadi sebuah gambaran yang menakutkan. Semua itu ternyata berakar dari transformasi,
Seruni. Rega menutup buku sejenak, menatap keluar jendela yang berembun. Di balik kabut malam, ia seolah melihat sosok wanita dengan rambut panjang terurai, melayang tanpa tubuh, dengan mata kosong yang menembus jiwa siapapun yang melihatnya. Satu hal yang jelas, Seruni bukan sekadar legenda. Ia adalah kenyataan mengerikan yang masih hidup, mengintai di balik bayang-bayang desa Gunung Laras. Rega kembali menyalakan lampu minyak, cahaya kuning redup menari di dinding kayu rumah Nyai Wanti. Tangannya gemetar saat membuka halaman yang sudah usang dan hampir robek, menampilkan tulisan tangan Seruni yang semakin menggiringnya ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Malam itu, Seruni menulis dengan detail yang mengerikan tentang saat dirinya meminum darah dari cawan hitam, sebuah ritual yang dilaksanakan jauh di dalam hutan Gunung Laras, di bawah rembulan penuh yang menyaksikan sumpahnya. Darah itu panas dan lengket di lidahku. Rasanya seperti api yang membakar hingga ke tulang. Namun, aku menelan setiap tetesnya dengan harapan mengikat hidupku tanpa batas waktu. Tulis Seruni dengan tinta yang semakin pudar. Dengan jarum besi, ia menusukkan tanda ke kulitnya sendiri, menandai janji yang tak bisa dibatalkan. Rasa sakitnya bukanlah yang terberat, melainkan ketakutan yang perlahan menyusup ke dalam jiwanya saat ia merasakan sesuatu yang lebih gelap mulai merayap masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dunia berubah. Aku tidak lagi manusia biasa. Kegelapan itu merayap masuk, memenuhi setiap pori dan saraf. Aku bisa merasakannya dalam darahku yang berdetak lebih cepat, dalam nafas yang memburu tanpa henti. Aku memasuki dunia yang tak bisa kulepaskan, dunia yang hanya bisa kurasakan dalam kesunyian malam. Seruni mengungkapkan bagaimana tubuhnya mulai kehilangan kendali, dan malam-malamnya diisi dengan bayangan hitam yang merayap, suara-suara tangisan, bayi yang menusuk hati, dan aroma darah yang membuatnya terbangun dengan mulut berlumuran darah. Perjanjian ini adalah kutukan dan anugerah sekaligus. Aku diberi kehidupan yang tak berujung, tapi dengan harga yang tak bisa kubayar. Setiap malam, makhluk itu mengambil alih tubuhku, melayang tanpa tubuh, mencari darah segar untuk memuaskan dahaga yang tak berkesudahan. Rega menatap halaman itu dengan mata melebar. Udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Di luar jendela, angin malam berbisik seolah membawa pesan dari dunia lain. Gunung Laras yang selama ini tampak tenang, menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan manusia biasa. Dan Rega kini menjadi saksi bisu perjalanan Seruni yang berubah menjadi kuyang, makhluk yang haus darah dan kegelapan. Malam di Gunung Laras semakin pekat ketika Rega membuka halaman baru dalam buku merah tua itu. Tulisan Seruni menggambarkan perubahan mengerikan yang mulai merenggut kemanusiaannya. Tubuhnya kini tak lagi terikat oleh gravitasi dunia biasa. Ketika gelap merangkak turun, aku merasakan tubuhku mengambang, terlepas dari segala ikatan duniawi. Tulis Seruni dengan tinta yang makin pudar, namun kata-katanya membekas dalam benak Rega. Aku melayang tanpa kendali, tanpa bentuk fisik yang bisa disentuh. Aku menjadi bayangan, namun bayangan yang haus. Rasa lapar itu bukan lapar biasa. Ia adalah rasa haus yang menusuk hingga ke tulang. Dahaga yang hanya bisa dipuaskan oleh darah segar manusia. Seruni menggambarkan bagaimana malam-malamnya kini diisi dengan pencarian tak berujung terhadap sumber darah yang bisa menenangkannya. Dan ketika gagal, rasa lapar itu berubah menjadi amarah yang membara. Aku mengintai desa, mencari mangsa dengan tatapan kosong yang tak pernah terpuaskan. Suara tangisan bayi, desir napas di kegelapan, semua menjadi sasaran, tulisnya. Tubuhku yang melayang membuatku tak terlihat, namun ketakutan yang kuhadirkan terasa nyata. Rega merasakan dingin menjalar ke tulang punggungnya saat membayangkan betapa mengerikannya malam-malam di Gunung Laras yang dulu damai. Kini, desa itu menjadi panggung kengerian di mana sosok Seruni yang kini berubah menjadi makhluk tanpa tubuh, melayang mengintai dalam bayang-bayang. Dia tahu satu hal pasti, tubuh yang melayang itu bukan hanya sekadar legenda, itu adalah ancaman nyata yang terus mengintai dalam gelap, menunggu saat untuk menyerang.
Malam di Gunung Laras semakin pekat dan sunyi. Namun sebuah suara yang menghantui terus terngiang di telinga Rega. Suara tangisan bayi yang tak pernah berhenti. Suara itu bukan berasal dari rumah manapun di desa, melainkan dari kegelapan hutan yang membatasi perkampungan. Seruni, dalam wujudnya yang kini tak berwujud, semakin kehilangan kendali. Tangisan itu menjadi pendorong dahaganya yang mengerikan, memicu amarah dan lapar yang sulit ditahan. Setiap malam, ia mengintai, bergerak diam-diam mencari darah segar. Korban-korban mulai bermunculan. Orang-orang ditemukan terkapar dengan wajah penuh ketakutan. Darah mengalir dari luka-luka yang tak masuk akal, seolah dicakar oleh makhluk tak kasat mata. Warga desa yang dulu hidup damai kini terjaga dalam ketakutan, membatasi aktivitas malam mereka. Namun yang paling memilukan adalah tangisan bayi itu, yang terus bergema tanpa sumber jelas, membuat para orang tua di desa semakin gelisah. Banyak yang percaya itu adalah pertanda buruk, sebuah peringatan dari dunia lain. Rega, dengan buku merah tua di tangan, tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi buruk. Kengerian itu nyata, dan Seruni telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar legenda. Desa Gunung Laras kini terperangkap dalam lingkaran kengerian, antara suara tangisan yang tak henti dan bayangan yang terus mengintai dalam gelap. Fajar baru saja menyingsing di Gunung Laras ketika Rega menemukan sesuatu yang membuat darahnya beku. Di depan rumah Seruni, tersisa jejak-jejak darah merah pekat mengering di lantai kayu yang tua. Jejak itu membentuk pola yang tak beraturan, seperti jejak kaki kecil yang menghilang ke arah hutan gelap. Rega merasakan bulu kuduknya berdiri, tahu bahwa malam tadi sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari cerita dalam buku itu, ia mulai memahami kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi. Sementara itu, di sebuah kamar kecil yang remang, Seruni terbangun dengan bibir berlumuran darah. Ia memandang cermin retak yang tergantung di dinding, melihat bayangan dirinya yang berbeda. Tidak ada ingatan tentang apa yang terjadi semalam. Hanya sebuah rasa kosong yang mengerikan, dan darah kering yang menempel di sudut mulutnya. Ini bukan aku, pikir Seruni dengan ketakutan. Namun semakin hari, ia sadar bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang bukan hanya sebuah bayangan, melainkan makhluk lain yang bangkit dan mengambil alih setiap malam. Makhluk itu haus darah, haus nyawa, dan semakin sulit dikendalikan. Tubuh Seruni menjadi medan pertarungan antara kemanusiaan dan kegelapan yang tumbuh dalam dirinya. Rega yang membaca catatan itu semakin yakin bahwa ancaman di Gunung Laras jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Ia harus mencari cara untuk menghentikan makhluk yang mengendalikan Seruni sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Kematian bayi-bayi di Gunung Laras mulai menjadi rahasia kelam yang sulit disembunyikan. Dalam waktu singkat, beberapa bayi yang baru lahir ditemukan terbaring tanpa nyawa, tanpa tanda-tanda penyakit atau penyebab yang jelas. Tubuh mereka pucat dan dingin, dengan bekas cekungan kecil di dada yang membuat bulu kuduk warga desa merinding. Desa, yang biasanya penuh dengan tawa riang, kini berubah menjadi sarang kecemasan. Orang tua mulai menutup rapat pintu dan jendela saat malam tiba. Suara tangisan bayi yang terdengar di malam hari bukan lagi sekadar isak-isak biasa, melainkan jeritan penuh ketakutan yang menusuk hati. Desas-desus mulai beredar. Mata warga tertuju pada rumah kosong milik Nyai Wanti yang dulu ditinggali Seruni. Mereka percaya bahwa kutukan dan kegelapan masih melekat di sana. Namun, tak ada seorang pun yang berani melapor atau mengusik lebih jauh, karena ketakutan akan bayangan yang selalu mengintai dari balik jendela gelap. Rega, yang kini memegang kunci rahasia itu dalam bentuk buku merah tua, merasa beban semakin berat. Ia tahu bahwa Seruni, atau makhluk yang menguasainya, berkaitan dengan kematian bayi-bayi itu. Namun membongkar misteri ini bukan hal mudah. Ketakutan dan bisikan desa seperti tembok tebal yang sulit ditembus. Sementara itu, di kegelapan malam, bayangan kepala wanita dengan rambut panjang terurai terus melayang di sekitar desa. Wajahnya cantik, tetapi matanya kosong dan penuh dendam. Kuyang itu masih ada, dan lapar akan darah segar semakin membara. Gunung Laras kini berada di ambang kehancuran,
dan waktu terus berlari tanpa ampun. Malam di Gunung Laras semakin pekat dengan ketakutan. Tubuh Seruni yang semula terkekang kini menjadi wadah bagi makhluk yang tak terkontrol. Kuyang dalam dirinya mulai berontak, melayang bebas tanpa kendali, seperti roh liar yang haus akan darah dan kehancuran. Satu persatu rumah di desa diserang oleh sosok tanpa tubuh. Hanya kepala dengan rambut panjang terurai yang melayang di udara, gelap. Jendela-jendela bergetar tanpa sebab, pintu terbuka sendiri, dan suara kepakan sayap menggema menembus kesunyian malam. Warga yang masih terjaga berteriak panik saat bayangan itu muncul, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka melihat jejak darah yang tak wajar di lantai, bercampur dengan aroma busuk yang sulit dijelaskan. Beberapa yang berani keluar rumah mengaku melihat sosok wanita cantik dengan mata kosong yang menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Rega, yang kini menjadi satu-satunya yang mengetahui rahasia Seruni, merasakan tekanan berat di dadanya. Ia tahu, jika kuyang itu terus mengamuk tanpa kendali, seluruh desa bisa menjadi korban berikutnya. Sementara itu, Seruni sendiri semakin rapuh. Setiap malam tubuhnya menjadi medan pertarungan antara manusia dan makhluk haus darah yang bersembunyi dalam dirinya. Ia mencoba bertahan, tapi nafsu dan kekuatan gelap itu semakin kuat dan sulit dibendung. Di bawah langit malam yang kelam, Gunung Laras terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung, menunggu saat yang menentukan antara kehidupan dan kehancuran. Malam-malam di Gunung Laras kini dipenuhi dengan bisikan ketakutan dan bayangan gelap yang menghantui setiap sudut desa. Warga yang dulunya masih mencoba tidur nyenyak, kini terbangun dengan keringat dingin setelah melihat sosok menyeramkan di jendela rumah mereka. Bayangan kepala wanita dengan rambut panjang terurai melayang tanpa tubuh. Matanya kosong, seolah menatap jauh ke dalam jiwa mereka. Sosok itu muncul tiba-tiba, sesaat sebelum suara jeritan menusuk keheningan malam. Suara yang membuat darah membeku dan hati berdegup kencang. Kepakan sayap yang berulang-ulang mengisi ruang udara malam, seperti teror tak terlihat yang terus mengancam. Tak jarang, ada yang mendengar suara nafas berat dan bisikan dingin, memanggil nama mereka dalam kegelapan. Warga mulai mengunci pintu dan jendela dengan lebih ketat, namun ketakutan semakin merasuk. Anak-anak menangis ketakutan, dan para orang tua sibuk berdoa di sudut rumah, berharap terhindar dari mara bahaya yang mengintai. Rega, yang tahu siapa sesungguhnya sosok itu, merasa semakin tertekan. Wajah di jendela bukan hanya sekadar bayangan biasa, itu adalah Seruni yang terperangkap antara dunia manusia dan kegelapan abadi. Di tengah ketegangan yang memuncak, Gunung Laras seolah berhenti bernapas, menanti malam berikutnya yang mungkin membawa kehancuran lebih besar. Malam semakin larut, namun Rega belum bisa melepaskan diri dari halaman-halaman buku harian berkulit merah tua itu. Setiap kata yang dibaca semakin menambah beban di dadanya, membuatnya susah tidur. Kejadian-kejadian aneh yang melanda Gunung Laras mulai terbaca dalam kalimat demi kalimat Seruni. Rasa takut yang dulu hanya samar kini berubah menjadi kepastian, mengerikan. Semua hal buruk itu berakar dari rahasia kelam sang biduan desa. Rega mulai menyatukan potongan-potongan misteri. Tangisan bayi yang tak kunjung reda, ibu hamil yang meracau, bayangan kepala tanpa tubuh yang muncul di jendela, dan jeritan malam yang menusuk jiwa. Semua itu tak bisa dilepaskan dari kutukan kuyang yang kini menguasai Seruni. Perasaan curiga semakin menguat saat Rega menemukan catatan bahwa makhluk itu bukan sekadar hantu biasa, melainkan entitas haus darah yang memiliki kehendak sendiri. Ia bukan hanya menghantui, tapi juga menguasai tubuh dan jiwa Seruni. Dengan detak jantung yang berdebar kencang, Rega tahu bahwa ia harus bertindak cepat sebelum kegelapan itu meluas dan menelan desa mereka. Namun, di balik tekadnya, tersimpan rasa takut yang dalam. Takut bahwa ia sendiri mungkin menjadi sasaran berikutnya. Gunung Laras malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menyimpan rahasia mengerikan yang belum siap diungkapkan. Angin, malam berembus dingin saat Rega kembali ke rumah kosong milik Seruni. Rumah kayu tua itu tampak lebih bisu dari biasanya, seolah menyimpan napas ketakutan yang tak pernah selesai. Rega membawa sekop dan senter kecil, dua benda sederhana,
Tapi malam itu terasa seperti menantang kematian. Ia menunduk, merangkak masuk ke kolong rumah. Lantai tanahnya lembab, bau apek dan amis samar menyergap penciumannya. Tanpa suara, ia mulai menggali, mengikuti petunjuk samar dari catatan terakhir di buku merah. Di bawah kaki ini, kutinggalkan saksi bisu keabadian. Tanah mulai bergeser, dan setelah beberapa skop, suara benda keras menghantam logam terdengar lirih. Tangan Rega gemetar saat ia membersihkan tanah dengan jari-jarinya. Yang muncul perlahan bukan peti mati, tapi tulang belulang manusia yang terkubur tanpa pelindung, tanpa upacara, hanya menyatu dengan tanah dan kegelapan. Tengkorak itu retak, dan rahangnya terbuka seolah ingin menjerit, mengutuk siapapun yang menemukannya. Di dekatnya, sehelai kain songket tua masih melilit, pudar oleh waktu, namun motifnya sama seperti selendang yang pernah dipakai Seruni dalam potret lamanya. Jantung Rega berdegup kencang. Ini bukan sekadar tulang. Ini adalah bukti bahwa Seruni menyimpan kematian di balik kecantikan abadi, bahwa darah manusia pernah mengalir demi mempertahankan keabadian yang penuh dusta. Suara gemerisik dari atas rumah membuat Rega menahan napas. Ada sesuatu atau seseorang yang kini tahu bahwa rahasia itu telah dibongkar. Malam Gunung Laras belum selesai. Hening malam di Gunung Laras tak lagi menenangkan. Sejak penemuan kerangka di kolong rumah Seruni, Rega merasa udara desa menjadi lebih berat, lebih pekat. Malam-malam terasa seperti menunggu ledakan kematian berikutnya, dan ketakutan itu segera menjadi nyata. Kuyang, makhluk tanpa tubuh dengan kepala melayang dan organ menggantung, kini tidak lagi memilih korban secara sembunyi-sembunyi. Ia melayang bebas di antara pepohonan dan atap-atap rumah, meninggalkan jejak darah dan jeritan. Penduduk desa mulai kehilangan akal. Bayi-bayi sakit tanpa sebab, ternak ditemukan mati dengan luka koyak, dan suara lolongan terdengar hingga dini hari dari segala arah. Rega tahu, ini bukan hanya tentang Seruni. Ini tentang sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap. Sesuatu yang selama ini tertidur di balik keanggunan biduan desa itu. Kutukan dalam dirinya kini sepenuhnya bangkit, haus darah dan kekacauan. Ia mulai mencari petunjuk dalam lembaran terakhir buku merah. Di balik halaman yang sudah pudar dan hampir tidak terbaca, tertulis kalimat yang mengguncang. Keabadian bukan untuk manusia. Tapi jika kau ingin memadamkan api iblis, maka kembalikan tubuhnya pada tanah yang dulu ditolaknya, dan suarakan nama aslinya di bawah bulan mati. Rega belum mengerti sepenuhnya. Tapi satu hal yang jelas, Seruni telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Dan selama roh itu belum dipulangkan, Kuyang akan terus menuntut tumbal. Dalam mimpinya, Rega mulai melihat Seruni dalam wujud asli. Mata hitam kosong, rambut yang melayang seperti kabut pekat, dan suara merintih minta dimaafkan atau dibebaskan. Malam itu, Rega tidak bisa tidur. Dari balik jendela rumah dinasnya, dia melihat bayangan kepala melayang menatapnya dalam diam. Organ dalamnya meneteskan darah di kaca, dan suara lirih menyusup ke dalam batinnya. Aku masih di sini. Jangan kau, kita bisa lari. Dan sejak saat itu Rega tahu, ia harus segera menyelesaikan ini, sebelum Gunung Laras menjadi desa mati selanjutnya. Angin malam berdesir aneh di lereng Gunung Laras, membawa bisikan yang tak kasat telinga. Rega duduk termangu di rumah dinas yang kini menjadi satu-satunya tempat dengan cahaya lilin di tengah gelapnya desa yang dilanda ketakutan. Di pangkuannya, terbuka lebar halaman terakhir dari buku merah Seruni. Tulisan tangannya tak lagi indah dan rapi. Goresannya tergesa, hampir seperti teriak ketakutan yang dibekukan di atas kertas. Bakar tubuhku. Jangan biarkan aku kembali. Aku mohon, sebelum malam ke-13 setelah bulan mati. Rega menghitung ulang tanggal. Hari ini adalah malam ke-14. Tubuh Seruni yang ia gali beberapa hari lalu ternyata belum sepenuhnya dibakar, hanya terkubur ulang dengan kain kafan rusak di pekarangan belakang rumahnya. Saat itu, Rega ragu, takut bersalah jika membakar mayat yang belum pasti milik siapa. Tapi kini ia sadar, keraguannya adalah kesalahan besar. Permintaan Seruni bukan soal pembebasan semata, tapi tentang penyegelan, penghentian,
Tubuh itu adalah pintu bagi roh Kuyang untuk kembali, dan pintu itu kini terbuka lebar. Malam itu, terjadilah bencana yang tak dapat dicegah. Bayi kembar dari rumah Pak Gondo ditemukan tak bernyawa, ibunya linglung, menggenggam paku dan daun sirih dalam genggaman berdarah. Jeritan dari ladang mulai terdengar bersahutan. Warga yang mencoba berjaga mendadak hilang ingatan keesokan paginya. Rega sadar, ritual penyucian biasa tak akan cukup. Ini sudah menjadi wilayah kutukan yang lebih dalam dari yang ia kira. Ia mengumpulkan barang-barang peninggalan Seruni, selendang bernoda darah, cermin kuno milik kamar riasnya, dan buku merah yang telah membuatnya terseret ke dalam semua ini. Ia tahu, waktu tak akan memberi kesempatan kedua. Namun malam itu, ketika ia membakar sisa-sisa tubuh Seruni dengan doa dan wewangian kemenyan, api justru padam sendiri. Angin yang tak berasal dari bumi menerbangkan abu ke arah yang tak biasa, naik ke langit, lalu menyebar ke desa. Dan dari dalam hutan bambu, terdengar suara tawa lirih, suara yang dulunya merdu, namun kini terdistorsi, pecah, seolah berasal dari dua dunia. Sudah terlambat, Rega. Kau sudah membukakan jalan, sekarang aku akan selesai menagihnya satu persatu. Tubuh Rega gemetar. Ia tahu, doanya terlambat, dan Gunung Laras belum selesai membayar harga atas dosa masa lalunya. Langit di atas desa Gunung Laras menghitam tanpa bintang, seolah malam menolak memberikan harapan. Waktu baru menunjukkan pukul 9, tapi desa sudah sunyi seperti kuburan. Tak ada suara cengkeri, tak ada lolongan anjing. Hanya satu hal yang terdengar jelas, jeritan bayi yang menyayat dari arah barat desa. Jeritan itu tidak wajar. Ia memanjang, meliuk, menggema, seolah berasal dari mulut yang bukan milik manusia biasa. Rega yang duduk di depan tungku perapian, terpaku dengan buku merah di tangannya, merasakan jantungnya seakan dicekik dari dalam. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Lalu suara itu datang, kepakan, cepat, berat, dan rendah, seperti sayap kelelawar, tapi terlalu besar, terlalu kuat. Kepakan itu berputar mengitari langit-langit rumah warga, turun melintasi atap-atap jerami, lalu terbang kembali seperti sedang mengintai mangsa. Di rumah-rumah penduduk, jendela-jendela ditutup dengan palang kayu. Tirai dilipat ganda. Daun kelor dan bawang putih digantung di setiap sudut. Tak seorang pun berani menatap keluar, karena setiap tatapan berarti mengundang. Mereka tahu kini bahwa Kuyang bukan lagi sekadar dongeng lama. Ia hidup dan lapar. Seorang nenek di ujung desa, Mak Eni, mendengar suara bayi di halaman rumahnya. Suara tangis lirih itu menggoda, memanggil, membuatnya tergoda membuka pintu. Tapi ketika ia mengintip dari celah, yang dilihatnya bukan bayi, melainkan kepala seorang wanita terbang, dengan rambut menjuntai, mata memerah, dan organ-organ menjuntai dari leher. Makhluk itu terbang rendah, menjilat tanah dengan sorot matanya, mengendus kehidupan yang bisa ditelan. Tiba-tiba terdengar dentuman. Seekor ayam jantan menjerit, lalu sunyi. Satu keluarga di rumah Pak Didun tak menjawab panggilan tetangga esok paginya. Pintu mereka tertutup rapat, tapi tak terkunci. Dan ketika warga masuk, mereka hanya menemukan ranjang kosong dan bercak darah di lantai kayu. Rega tak tidur malam itu. Ia menyadari bahwa roh Seruni bukan sekadar gentayangan. Ia menjelma sebagai Kuyang utuh dan kini menuntut desa membayar semua yang telah mereka abaikan. Dendamnya bukan hanya karena kematian, tapi karena janji yang diingkari dan doa yang tak pernah selesai. Ketika fajar mulai menyelinap malu-malu di balik Gunung Laras, kepakan sayap itu berhenti, tapi desa tidak kembali tenang. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang kini berubah bentuk. Dari malam mencekam menjadi siang yang tak lagi memberi rasa aman. Dan Rega tahu malam berikutnya akan lebih buruk. Angin pagi di desa Gunung Laras tak lagi membawa kesejukan. Ia menggiring bisikan yang terdengar seperti ratapan. Rega berdiri di ambang rumah tua Seruni, memandangi cermin besar berbingkai kayu hitam yang baru ia temukan di ruang belakang. Cermin itu aneh. Permukaannya tidak memantulkan bayangan secara utuh. Saat Rega menatapnya, ia tidak melihat dirinya, melainkan hutan kabut dengan tanah penuh darah.
Ia tahu ini bukan cermin biasa. Ini adalah gerbang. Catatan terakhir Seruni, yang tersembunyi di balik bingkai tempat tidur dan hanya bisa dibaca di bawah cahaya lilin, menyebutkan tentang lorong keabadian, tempat di mana kutukanku yang berasal, tempat ia menyerahkan jiwanya agar tetap cantik dan muda. Dan hanya satu cara untuk menghentikan semuanya. Seseorang dari dunia nyata harus masuk dan menjemput kembali jiwa Seruni sebelum Kuyang mengambil alih sepenuhnya. Rega tahu risikonya. Masuk ke dunia itu berarti mempersembahkan dirinya. Tubuhnya akan kosong, rohnya bisa hilang, bahkan tak bisa kembali. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak melakukannya, malam-malam berdarah di Gunung Laras tidak akan berhenti, dan Kuyang akan semakin kuat. Dengan menggenggam seutas rambut Seruni yang ia temukan dalam buku merah dan memegang manik-manik pemberian Mak Eni, Rega berdiri di depan cermin dan membacakan mantra dari catatan itu. Udara di sekelilingnya menjadi dingin, napasnya membeku di udara, dan tiba-tiba cermin itu bergelombang seperti air. Tanpa ragu, Rega melangkah masuk. Dunia di balik cermin adalah bayangan dari dunia nyata, tapi segalanya membusuk, menyimpang, dan membingungkan. Langit berdarah, tanah bernapas, dan rumah-rumah berdiri terbalik. Di kejauhan, ia melihat seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya tergerai, pakaiannya compang-camping, dan dari tubuhnya menjulur tali-tali daging seperti akar yang hidup. Itu Seruni, tapi bukan sepenuhnya Seruni. Roh Kuyang sudah menggerogoti jiwanya. Ia menangis, namun matanya hitam legam. Ia memanggil Rega, bukan dengan suara, tapi dengan rasa sakit yang menembus dada. Rega berlari, menerobos dunia yang memutar seperti pusaran neraka, hingga akhirnya ia menjangkau tangan wanita itu. Ketika tangannya menyentuh Seruni, seluruh tempat bergetar. Dunia itu meraung, seolah menolak kepergian jiwa yang sudah ia miliki. Kuyang muncul. Raksasa tanpa tubuh, hanya kepala, bersayap dengan mulut berisi ribuan gigi. Ia menjerit, melayang, dan menyerang. Rega tahu waktunya habis. Dengan segenap kekuatan, ia merangkul Seruni dan membaca doa pembebas dari catatan. Tubuhnya mulai retak, rohnya terkoyak, tapi ia tetap bertahan. Sinar putih meledak dari tubuh Seruni, dan dunia itu runtuh. Di dunia nyata, Mak Eni mendapati Rega tergeletak di depan cermin retak. Tubuhnya lemas, matanya tertutup, tapi di wajahnya ada senyum tenang. Dan malam itu, suara jeritan dan kepakan sayap tidak terdengar lagi di langit Gunung Laras. Namun, apakah itu benar-benar akhir? Gelap bukanlah sekadar ketiadaan cahaya, ia adalah sesuatu yang hidup di dunia. Bayangan tempat Rega kini terperangkap. Setelah ledakan cahaya dari mantra pembebas, Rega tak kembali ke dunia nyata. Tubuhnya tetap terbaring di depan cermin retak di rumah Seruni, tapi jiwanya tertahan di alam limbo, wilayah bayangan di mana roh terikat antara hidup dan mati. Langit di dunia itu tak pernah berubah, kelam, membusuk, penuh bintang yang meneteskan. Darah. Tanahnya basah seperti daging, dan angin yang bertiup membawa bisikan mereka yang pernah terjebak sebelumnya. Rega berjalan di antara bayang-bayang diri sendiri. Bayangannya tumbuh tinggi, kadang tertawa, kadang menangis, mencerminkan ketakutan dan luka jiwanya sendiri. Di pusat dunia itu berdiri sebuah panggung batu. Di sana, Seruni telah menanti. Namun, Seruni yang ini bukan seperti wanita rapuh dalam catatan harian. Ia berdiri tegak, anggun, dan mengerikan. Rambutnya menjuntai seperti belatung, dan wajahnya berganti-ganti, kadang cantik, kadang meleleh, seperti lilin. Dan di atasnya, berputar di langit, seekor kuyang raksasa melayang mengitari mereka. Tubuhnya hanya kepala perempuan dengan isi perut menjuntai, matanya merah, taringnya berlumur darah. Kau ingin membawanya pulang? Suara Seruni bergema, tetapi tidak melalui mulutnya. Suaranya muncul dari dalam kepala Rega. Rega maju. Tubuh rohaninya mulai rapuh, tapi tekadnya menguat. Ia mengangkat manik-manik Mak Eni, yang kini membara dengan cahaya kehijauan, dan menantang roh kelam yang menguasai Seruni.
Pertarungan pun dimulai. Kuyang menyambar, mencabik udara, menciptakan pusaran kegelapan yang menarik Rega ke dalam. Ia menghindar, jatuh, bangkit, dan menghantamkan manik-manik ke tanah. Cahaya meledak, menciptakan batas suci yang membakar daging Kuyang. Tapi makhluk itu tertawa, menyeringai, lalu berputar cepat dan melesat ke tubuh Seruni. Tubuh Seruni melayang, tubuhnya terangkat oleh kekuatan gelap. Kini ia dan Kuyang adalah satu. Mata Seruni berkaca-kaca, sebagian dari dirinya masih melawan. Tapi tubuhnya dikendalikan sepenuhnya oleh kutukan. Ia menyerang Rega, menerjang, menghantam dengan kekuatan yang tidak dimiliki manusia. Rega tidak membalas. Ia berdoa, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Seruni, mengingatkan siapa dirinya, siapa yang dulu bernyanyi di malam sunyi, siapa yang dulu dirindukan oleh suara angin dan tawa anak-anak desa. Doa itu menusuk bukan tubuh tetapi jiwa. Tubuh Seruni menggigil. Kuyang meraung, kepalanya terpecah menjadi 3, melayang di sekeliling Rega, mengeluarkan suara-suara mengerikan, tangisan bayi, lolongan binatang, ratapan orang mati. Dunia bayangan mulai runtuh. Tanahnya bergelombang, langitnya merekah, dan dalam gemuruh itu Rega menggenggam tangan Seruni yang mulai bersinar. Dengan segenap kekuatan terakhirnya, ia mencabut Kuyang dari dalam tubuh wanita itu. Jeritan menggema, begitu nyaring hingga semua bayangan di sekitar mereka pecah seperti kaca. Kuyang melesat ke langit, terbakar dalam pusaran cahaya, dan lenyap. Seruni terjatuh. Rega memeluknya. Dunia itu runtuh perlahan, namun cahaya mulai merambat, membuka jalan pulang. Tapi saat Rega menatap ke belakang, bayangannya sendiri berdiri, menatapnya, dan tersenyum. Cahaya pagi menembus jendela rumah tua itu, namun kehangatan matahari tidak mampu mengusir dingin yang membungkus tubuh Rega. Ia terbangun di lantai kayu, tubuhnya menggigil, napasnya pendek dan berat. Di sekelilingnya, rumah Seruni kini tampak berbeda, lebih tenang, seolah roh yang menguasainya telah pergi. Namun, udara tetap pekat, seolah masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Seruni duduk di pojok ruangan, mengenakan kain putih yang lusuh, tubuhnya tampak rapuh, namun matanya bersih, seperti telah terbebas dari cengkeraman sesuatu yang mengerikan. Ia menatap Rega dengan rasa syukur, tapi juga dengan kesedihan yang begitu dalam. Seakan ribuan tahun penderitaan tergambar dalam satu tatapan. Sekarang kau berhak tahu segalanya, ucap Seruni pelan. Suaranya lirih, namun menggema di seluruh ruangan seperti suara dari balik makam. Ia mulai bercerita. Dulu, Seruni adalah gadis biasa di desa Gunung Laras, cantik, bersuara merdu, tapi sangat takut akan kematian. Saat usia mudanya disanjung dan dipuja, ia mulai mencemaskan waktu. Ia melihat wanita-wanita lain menua, kehilangan pesona, dilupakan. Rasa takut itu tumbuh menjadi obsesi. Hingga suatu malam, ia bertemu sosok asing yang datang dalam mimpi. Seorang dukun tua tanpa mata yang menawarkan jalan menuju keabadian. Bukan dalam bentuk hidup abadi, tapi tubuh yang tak akan menua, tak akan membusuk. Hanya ada satu syarat, ia harus menandatangani perjanjian darah dengan menumpahkan darah seorang perawan yang lahir di malam purnama dan menguburkan jantungnya di bawah rumahnya sendiri. Seruni, dalam kegilaan dan ketamakannya, melakukannya. Ia memilih seorang anak perempuan di desa, membunuhnya secara rahasia, dan menjalankan ritual itu sendiri. Malam itu, tubuhnya berhenti menua. Suaranya makin merdu. Wajahnya makin bercahaya. Semua orang mengira ia diberkahi Dewi, tapi mereka tak tahu, tubuhnya telah menjadi wadah bagi sesuatu yang jauh lebih kelam. Dari malam pertama setelah ritual itu, Kuyang mulai tumbuh dari dalam dirinya. Makhluk haus darah yang keluar setiap malam untuk menghisap bayi, menyerap kehangatan manusia, dan memperpanjang hidup Seruni. Ia tak bisa menghentikannya. Setiap kali bulan memuncak, tubuhnya terangkat, dan Kuyang mengambil alih dirinya. Ia mencoba melawan. Ia membakar tubuhnya sendiri. Ia mengurung dirinya di ruang bawah tanah. Tapi kutukan itu tak pernah hilang. Ia menjadi legenda.
Hantu, bisik-bisik anak kecil, tapi tak pernah benar-benar mati. Seruni menatap Rega dengan mata basah. Aku tak pernah menginginkan semua ini. Aku hanya takut dilupakan. Rega terdiam. Dalam benaknya, kutukan itu bukan sekadar cerita rakyat. Itu adalah gambaran bagaimana ketakutan bisa membuat seseorang menjual jiwanya. Perjanjian darah itu bukan sihir semata, tapi simbol dari keputusan manusia yang menolak takdir dan bersedia mengorbankan segalanya demi rasa aman semu. Namun, Seruni belum selesai bicara. Ada satu hal yang lebih buruk lagi, bisiknya. Perjanjian itu belum sepenuhnya berakhir. Kutukannya bisa berpindah dari tubuh ke jiwa. Dan jiwa yang membawaku kembali dari dunia bayangan adalah milikmu. Rega membeku. Di kaca jendela, bayangannya sendiri tampak menoleh dan tersenyum lebar tanpa matanya. Malam terakhir di desa Gunung Laras tiba dengan sunyi yang tidak wajar. Angin berhenti berhembus. Daun-daun tak bergeming. Bahkan jangkrik seakan lupa cara bersuara. Langit hitam pekat, tak ada bintang. Hanya bulan pucat yang seolah terbungkus kabut darah. Suasana desa membeku dalam ketegangan tak terlihat, seperti napas terakhir sebelum sesuatu yang mengerikan meledak. Di tengah rumah tua Seruni, Rega menatap tubuh wanita itu yang kini tampak semakin rapuh. Waktu mereka tidak banyak. Sejak kutukan menunjukkan tanda-tanda berpindah ke dirinya, Rega mulai melihat bayangan aneh membuntutinya, mendengar suara desahan dari balik cermin, bahkan mencium bau amis di kulitnya sendiri. Seruni tahu, kutukan hanya bisa dihancurkan dengan satu cara. Menghadapi Kuyang di tempat lahirnya, di altar darah yang pernah dibuat Seruni bertahun-tahun lalu. Sebuah batu hitam di tengah hutan keramat, yang dikenal warga sebagai Pusering Alas. Pusat kegelapan yang tidak pernah dimasuki sejak zaman penjajahan. Malam itu, Rega dan Seruni berjalan bersama ke dalam hutan, menembus kabut, membawa satu tujuan, mengakhiri semuanya, walau harus mengorbankan hidup. Setibanya di sana, tanah terasa bergerak di bawah kaki mereka. Akar-akar pohon berdenyut seperti nadi raksasa. Batu altar masih berdiri, merah tua, seolah baru disiram darah segar. Di atasnya, sesosok Kuyang telah menunggu, melayang perlahan, tubuhnya seperti kabut padat, dengan mata merah dan gigi-gigi tajam yang terus berputar. Makhluk itu bukan lagi hanya bagian dari Seruni. Ia telah berevolusi. Ia lapar. Dan ia tahu waktunya hampir habis. Pertarungan pun dimulai. Seruni berdiri di depan altar, tubuhnya bergetar, namun ia mulai melantunkan mantra kuno dari dalam buku merah yang Rega temukan. Mantra pemanggil dan pengusir. Rega, dengan darah dari tangannya sendiri, melukis simbol pemutus di atas tanah. Kuyang melolong, suaranya seperti 1000 bayi menangis bersamaan, mengguncang tulang dan merobek sukma. Makhluk itu menyerang. Seruni terlempar ke pohon, darah mengalir dari dahinya. Rega berlari, memukul makhluk itu dengan obor, namun hanya melambatkan. Kuyang menerkam, melilit tubuh Rega, seperti tali panas yang menyiksa. Di saat hampir pingsan, Rega menyadari satu hal. Kutukan ini bukan hanya tentang darah. Ini tentang pilihan. Dengan sisa tenaga, Rega menyeret tubuhnya ke altar, lalu membaringkan dirinya sendiri. Ia berbisik ke Seruni, "Bakar aku. Aku akan mengurungnya di tubuhku. Kau harus membakarnya." Seruni menjerit menolak. Tapi Rega sudah menyelesaikan simbol terakhir di tubuhnya sendiri. Dalam sekejap, Kuyang masuk ke tubuh Rega, menjerit dari dalam dadanya, membelah udara dengan suara menyayat. Seruni, dengan mata penuh air dan tangan gemetar, membakar altar itu. Api menyala tinggi, merah membara, menelan tubuh Rega dan Kuyang sekaligus. Langit terbelah. Suara jeritan teredam dalam kilatan cahaya. Hutan kembali sunyi. Ketika api padam, hanya tersisa abu dan serpihan merah dari buku harian itu. Seruni menangis di lututnya, tapi ia tahu kutukan telah berakhir. Namun, di balik hutan, sesosok bayangan kecil berjalan menjauh. Bayangan itu tampak
tersenyum. Asap tipis masih melayang di atas altar batu, menyisakan bara yang membakar udara malam. Suasana hutan keramat itu seperti tertahan di antara dua dunia, antara fana dan gaib, antara yang hidup dan yang sudah lama mati. Di tengah pusaran energi yang kacau, Rega masih berdiri, tubuhnya setengah terbakar, tapi matanya menyala oleh tekad yang belum padam. Ia berhasil. Kuyang yang selama ini bersarang dalam diri Seruni telah berhasil ditarik keluar, dipaksa menampakkan bentuk aslinya. Makhluk itu meraung kesakitan. Tubuhnya seperti jelaga cair yang berubah-ubah bentuk, menggelepar di udara seperti terperangkap dalam dimensi yang salah. Jeritannya menembus pohon-pohon, membuat burung-burung malam terbang menjauh. Seruni terbaring di bawah pohon beringin besar, tubuhnya pucat namun wajahnya damai. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia bebas. Bebas dari kutukan. Bebas dari rasa lapar tak terpuaskan, yang selama ini merobek jiwanya malam demi malam. Ia memandang Rega dengan air mata yang tak bisa lagi dibendung. "Terima kasih," bisik Seruni. Suara itu datang bukan dari mulutnya, tapi dari angin yang menyentuh daun-daun. Tapi kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Tubuh Rega perlahan berubah. Guratan simbol yang ia goreskan sebelumnya di tubuhnya kini menyala merah membara, seakan menjadi jalur baru bagi roh-roh liar yang berkeliaran. Saat Kuyang berhasil diusir dari tubuh Seruni, makhluk itu tak menghilang, melainkan berpindah. Bukan lagi sebagai penguasa, tetapi sebagai parasit yang mencoba bertahan. Rega tahu kutukan ini tak bisa dihancurkan, ia hanya bisa ditanggung. Dengan mantra terakhir dari kitab merah Seruni, Rega menutup jalur masuk makhluk itu ke dunia luar. Ia menjadikan tubuhnya penjara hidup bagi Kuyang. Sebuah pengorbanan terakhir, sebuah penebusan untuk kesalahan yang bukan miliknya. Seruni menutup matanya. Nafas terakhirnya adalah helaan panjang yang penuh kelegaan. Tubuhnya hancur perlahan menjadi debu, meninggalkan sehelai kain putih yang melambai pelan tertiup angin. Roh wanita itu akhirnya menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan semasa hidup. Tak ada lagi jeritan. Tak ada lagi kepakan sayap di malam hari. Tak ada lagi bayi yang harus disembunyikan di bawah ranjang. Namun Rega, ia tidak lagi sepenuhnya manusia. Ia meninggalkan hutan dengan langkah berat. Matanya kini bisa melihat yang tak kasat mata. Tubuhnya dingin seperti tanah malam, dan dalam tidurnya, ia mendengar suara Seruni, memanggil, mengingatkan, dan terkadang menangis. Desa Gunung Laras kembali tenang. Warga mulai membuka jendela di malam hari. Bayi-bayi bisa tertidur tanpa jeritan. Tapi beberapa orang masih berkata, "Kalau kau berjalan sendirian di pinggir hutan dan mendengar suara desahan lembut serta nyanyian perempuan, jangan menoleh. Itu bukan angin. Itu suara seseorang yang pernah menyelamatkan dunia ini dari kutukan dan kini harus menjaganya sendirian." Musim berganti. Hujan turun lebih lembut dan matahari pagi mulai menembus sela-sela pohon pinus di Gunung Laras dengan sinar hangat yang lama tak dirasakan warga desa. Sejak malam terakhir yang mengubah segalanya, tidak ada lagi jeritan bayi yang tiba-tiba meregang nyawa. Tidak ada lagi suara kepakan di atas atap. Tidak ada cermin yang retak tanpa sebab, dan tidak ada darah yang mengalir diam-diam di lorong-lorong malam. Warga mulai berani keluar malam. Para ibu menggantungkan keranjang bayi mereka di jendela tanpa takut. Suara gamelan kembali terdengar dari surau tua di tengah desa, menandai bahwa kehidupan, meski lambat, mulai pulih. Namun, tak semua kembali seperti semula. Ada ketenangan, tapi juga kehampaan. Ada rasa lega, tapi juga sisa trauma yang melekat di dinding rumah-rumah. Bagi sebagian orang tua, setiap angin malam yang berembus seolah membawa kembali bayangan tubuh melayang tanpa kepala. Bagi anak-anak, dongeng tentang biduan cantik yang berubah menjadi iblis masih berbisik dalam mimpi-mimpi mereka. Dan bagi Rega, tidak ada jalan pulang. Ia tidak pernah kembali ke rumah Seruni. Rumah itu kini ditumbuhi lumut, dindingnya retak, dan halaman depannya dipenuhi semak belukar. Warga membiarkannya berdiri begitu saja,
sebagai pengingat akan masa lalu yang tak boleh diulang. Tidak ada yang berani menyentuh benda-benda di dalamnya, termasuk catatan merah yang pernah menyimpan sejarah kelam tentang perjanjian darah, keabadian, dan harga yang harus dibayar untuk kecantikan yang abadi. Konon, Rega terlihat beberapa kali berjalan di pinggir hutan saat senja. Wajahnya tak banyak berubah, tapi matanya berbeda, tajam, dalam, dan seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengangguk jika disapa, dan akan menghilang begitu kabut mulai turun. Beberapa orang percaya, ia kini menjadi penjaga, pengawas batas antara dunia manusia dan dunia yang tak seharusnya dibuka. Dan meskipun semuanya tampak damai, sesekali sangat jarang. Ketika bulan berada tepat di atas kepala, sebagian warga mengaku mendengar suara samar, kepakan lembut seperti sayap, melintas cepat di langit, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada yang berani menyelidiki. Tidak ada yang ingin tahu apakah itu nyata atau hanya gema dari ingatan yang belum selesai. Karena di desa seperti Gunung Laras, ada beberapa kisah yang lebih baik dikenang dalam diam daripada dibangkitkan kembali. Ending cerita Gunung Laras, penutup yang menggetarkan. Gunung Laras kini kembali tenang. Bayangan kelam yang menghantui desa itu telah sirna, namun suara kepakan sayap dan bisikan malam tak pernah benar-benar pergi. Mereka masih bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Rega, sang pemuda pemberani, telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan desa. Namun, ia tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Jika suatu malam kamu mendengar suara sayap yang melintas di atas atap rumahmu, jangan pernah buka jendela. Karena mungkin kegelapan itu belum pergi. Ia hanya menunggu apakah kamu berani menghadapi rahasia Gunung Laras.